kita melakukan koneksi dengan manusia lainnya. Orang bicara soal terjemahan dari bahasa Hindi di chat, apakah ada isu atau tidak. Jadi, selamat untuk memulai perbincangan Anda karena kami tahu kadang-kala butuh keberanian untuk melakukannya, khususnya untuk saya, menakutkan saya untuk mendengarkan perbincangan itu, meskipun perbincangannya normal. Introverted person. But second question I want to ask you before we get into Tapi, pertanyaan kedua yang ingin saya ajukan sebelum kita masuk ke sini adalah, apakah Anda punya komitmen untuk kualifikasi di Premier League? Tulis 1 kalau Anda mau kualifikasi untuk Premier League. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang oke. Ini niat yang akan membuat Anda mewujudkannya. Saya ingin membawa Anda ke Premier League. Anda bisa melihatnya di back office Anda, tapi bagaimana Anda harus kualifikasi? Back office akan mengatakan cara berkualifikasi, bagaimana Anda mendaftarkan diri, masuk ke myherbalife.com, Anda harus berkualifikasi, secepat mungkin Anda berkualifikasi, Anda mendapatkan manfaatnya lebih cepat, dan semua manfaat, hadiah, keuntungan, dan yang paling membuat saya senang, saya akan melakukan hubungan training dengan Anda, dan saya akan menyampaikan Leadership Development Training Program untuk semua orang yang kualifikasi untuk Herbalife Premier League. Ini adalah training yang sangat serius, karena yang saya percayai dan saya yakin semuanya jatuh pada hal yang kita sebut kepemimpinan. Kalau Anda menjadi kuat, mengajarkan orang bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, ini akan menjadi kekuatan bisnis Anda. Ini akan membantu Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa sukses. Dan saat kita mulai, saya juga akan minta kepada Anda semua untuk ikut Herbalife Premier League Channel saat ini di HLF CEO, HLF CEO Instagram, @HLF CEO. Update, rekognisi, pengumuman, memastikan bahwa Anda bergabung dan mengikuti channel tersebut. Jadi, saya akan berbicara kepada Anda soal agenda training dan topiknya. Minggu lalu kita bicara soal mengisi corong, memulai dengan berbagai perbincangan. Kita selesaikan minggu lalu dengan tantangan untuk melakukan perbincangan. Berapa orang yang Anda bersedia melakukan, mempersiapkan untuk bisa memiliki upaya mendidik orang dan memahami apa yang kita lakukan. Minggu ini kita akan bicara bagaimana memperkenalkan Herbalife kepada para prospek Anda. Bagaimana Anda bisa memperkenalkan Herbalife kepada prospek? Bagaimana Anda membuat mereka paham, mendidik mereka? Minggu depan saya akan bicarakan bagaimana Anda mendaftarkan prospek-prospek itu dan memasukkan mereka menjadi member. Kita akan fokus dengan business builder. Bukan hanya mendaftarkan seorang customer semata, tapi untuk bisa menjadi seorang member yang baru, dan kita harus kualifikasi untuk berikutnya untuk duplikasi. Duplikasi radikal untuk membuat orang dalam tim Anda bisa melakukan hal-hal yang penting. Tapi kalau Anda tidak bisa merekrut frontline, first line sejak Januari pertama, bulan depan di bulan Mei 21 akan ada Premier League Leadership Development Training, training pengembangan diri di Premier League. Tapi ini biasanya untuk Premier League fully qualified people. Tapi kita akan buat orang yang sudah setengah jalan di sana, yang paling punya 4 atau 5 orang yang disponsori, maaf, dengan 250 volume point masing-masing. Sedikitnya 5 orang itu ada, dan kita akan masukkan Anda untuk ikut serta untuk ikut dalam Premier League Leadership Development Training yang pertama kalinya diselenggarakan. Mari kita recap secara singkat apa yang kita bahas minggu lalu. Semua bisnis adalah tentang perbincangan. Semua bisnis adalah tentang perbincangan. Ada 4 hal yang kita lakukan. 4 hal yang kita lakukan di Herbalife. Yang pertama, kita menjual produk yang bernilai dengan iklan dan dari mulut ke mulut. 2, kita merekrut dan terus memperluas tim kita
dari orang-orang yang juga menjual. 3, kita melakukan duplikasi prosesnya. Dan yang keempat, kita memimpin tim yang kita bangun. Jadi tujuan kita, dan saya ingin memastikan bahwa Anda bisa solid di sini, tujuan kita adalah pendidikan dan pemahaman. Ini bukan penjualan semata, bukan rekrutmen, bahkan untuk pendidikan yang penting sebagai profesional. Untuk bisa mendapatkan pemahaman, Anda akan menang. Anda akan menang. Mereka tahu apa yang Anda miliki di tangan Anda dengan Herbalife, dengan produk dan peluang yang kita miliki. Kalau mereka tahu apa yang mereka miliki, akan sangat mudah untuk mereka mengambil keputusan. Sulit untuk menilai apa yang Anda miliki, karena apa yang Anda miliki sangat luar biasa. Sekali lagi saya akan katakan perbincangan ini membuat corong penuh di semua first line dan semua lain. Semua lain harus diisi corongnya. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Berapa lama Anda sudah terlibat di dalam Herbalife dalam hitungan tahun? Sudah berapa lama? Berapa tahun Anda sudah di Herbalife? Tulis. Berapa tahun? Lihat, kita lihat orang-orang yang menulis di chat. Banyak sejarah yang kita buat, bukan? Semua dari yang baru sampai yang sudah berdekade di Herbalife di perusahaan kita ini. Bagian dari legacy atau warisan yang membuatnya sangat indah. Kalau Anda tahu soal training Mark Hughes, Anda juga akan paham bahwa Bapak Mark Hughes melatih 3 hal secara spesifik. Anda tahu 3 hal spesifik tersebut? Anda tahu? Use, gunakan, gunakan produknya. Wear, kenakan buttonnya, kenakan brandnya, dan talk, bicara dengan orang. Use, wear, talk. Jadi ini pasti sudah tidak asing lagi dengan Anda. 44 tahun yang lalu dia bilang seperti bicara dengan orang, bicara dengan orang. Use, wear, and talk. Use, wear, and talk. Use, wear, and talk. Jadi kita mulai pembicaraan, tantangan pembicaraan, perbincangan ini dan minggu ini kita akan masuk ke memperkenalkan Herbalife kepada prospek Anda. Apa yang Anda akan lakukan dengan semua perbincangan yang Anda sudah mulai? Saya akan masukkan atau bawa Anda kembali ke ketika saya mulai dengan network marketing. Saya punya pandangan bahwa ketika saya bergabung, saya pikir orang akan minimal akan memperhatikan. Saya kira saya mendapatkan peluang ini jika saya memanggil mereka atau menghubungi mereka, mereka minimal akan melihatnya, mereka akan siap melakukan itu. Dan saya menemukan bahwa ini tidak benar. Orang tidak ingin melihatnya atau memperhatikannya. Saya mengatakan ada kesempatan untuk Anda, ada peluang untuk Anda, tapi mereka tidak tertarik karena tidak tahu apa yang saya akan katakan. Anda belum mendengarkan apa yang saya katakan, tapi saya tetap tidak tertarik. Dan itu yang saya pelajari selama 36 tahun terakhir ini adalah mengundang orang untuk melihat atau memperhatikan adalah keterampilan menuju masuknya. Jika Anda tidak memperhatikan atau mempelajari bagaimana mengundang orang untuk memperhatikan atau mendapatkan perhatian mereka, maka peluang Anda akan sangat-sangat kecil sekali untuk membangun bisnis apapun itu. Itu adalah tugas Anda. Tugas Anda adalah untuk mendidik mereka sampai ke titik mereka memahami apa yang Anda miliki. Itulah tugas Anda. Ini adalah keterampilan menuju pintu gerbangnya. Ketika Anda menguasai ini, maka Anda akan selesai. Dan ketika dimanapun Anda berada di dunia saat ini, saya akan memberikan training bagaimana untuk menguasai keterampilan untuk mengundang. Dan orang bertanya, Hindi tidak ada di sini. Bahasa Hindinya tidak ada. Ada yang bisa memberitahu siapa mereka yang minta Hindi? Hindi tidak ada di chat ini untuk berbagai alasan. Tidak ada terjemahannya di sini. Jadi untuk demi semuanya, saya hanya memberitahu informasinya. Melakukan transisi. Anda melakukan perbincangan, sekarang kita bicara. Kita bicara tentang melakukan transisi menuju ke perbincangan, menuju ke
pembincangan bisnis. Bagaimana Anda melakukan transisi perbincangan ini menuju ke suatu perbincangan bisnis? Ada 2 titik transisi. Anda bicara dengan seseorang, Anda melakukan pembincangan, Anda berbicara tentang kehidupan, tentang apa yang baru terjadi dengan mereka. Mereka bicara dengan apa yang terjadi dengan diri Anda. Anda memiliki berbagai perbincangan ini. Anda terus tidak membahas bisnis di sini, tapi ada satu titik di mana Anda bisa melakukan transisi dari perbincangan menuju ke perbincangan yang bisnis. Nomor 1 adalah mereka akan bertanya kepada Anda. Jadi ada apa yang baru dengan Anda? Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Apa yang Anda lakukan sebagai pekerjaan Anda? Mereka akan datang kepada Anda. Dan ini akan membuka pintu bagi Anda untuk melakukan suatu undangan, memberikan suatu undangan. Saya akan memberikan cara untuk melakukan ini. Atau kedua, jika mereka tidak bisa melakukannya, Anda bisa menuju ke mereka. Anda bisa datangi mereka. Anda bisa mengatakan bahwa karena kita sudah berbicara di sini, saya tidak bisa melupakan Anda. Saya selalu memikirkan Anda dan saya memiliki sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Saya ada pertanyaan untuk Anda. Mungkin saya sedikit gila, anggap saya gila, tapi saya punya ide untuk Anda. Jadi mereka bisa datang ke Anda atau Anda bisa datang ke mereka. Saya akan memberikan salah satu pertanyaan transisi yang bagus sekali sepanjang masa. Oke. Kita mulai dengan transisi, pertanyaan ke transisi yang terbaik sekali. Apakah Anda pernah mulai dengan bisnis Anda sendiri? Catat ini. Anda sudah mulai dengan bisnis Anda sendiri? Pernah mulai dengan bisnis Anda sendiri? Saya akan bertanya kepada Anda semua. Anda pernah memulai bisnis Anda sendiri? Katakan 1, titik 1. Katakan 1 jika Anda pernah melakukan bisnis Anda sendiri. 2 kalau belum pernah. Ya, semuanya ada jawaban, bukan? Anda terus melakukan perbincangannya. Jadi, saya akan membahas ini, mengapa pertanyaan ini penting sekali. Saya datang kepada Anda dan saya katakan, "Hei, saya memikirkan Anda. Kita sudah membahas berbagai hal. Apakah Anda pernah memulai bisnis Anda sendiri?" Dan Anda mengatakan, "Saya belum pernah memulainya." Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tidak? Mengapa Anda belum pernah mulai dengan bisnis Anda sendiri? Dan kemudian Anda akan memberikan berbagai alasan. Tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya keterampilannya, tidak memiliki produknya, terlalu berisiko, saya terlalu takut, terlalu merasa terancam. Banyak sekali alasan, bukan? Kemudian saya bisa katakan, bagaimana jika semua hal-hal yang Anda khawatirkan itu diselesaikan, diatasi? Ada produk yang sudah tercipta, ada yang mendukungnya, ada training yang diberikan yang akan membantu Anda dan membantu Anda untuk pelajari tentang bisnisnya. Bagaimana jika Anda bisa melakukannya part-time dan tidak memiliki risiko yang terlalu besar? Bagaimana ada cara untuk Anda menjadi seorang wirausaha dan mulai bisnis Anda sendiri? Bagaimana jika ada cara untuk melakukannya tanpa semua hal-hal yang menakutkan yang biasanya terhubung dengan mulai sebuah bisnis tradisional? Apakah Anda akan tertarik dan mungkin untuk pelajari lebih jauh lagi? Transisi yang bagus, bukan? Mereka akan mengatakan, tidak, saya belum mulai dengan bisnis saya sendiri. Anda bertanya mengapa, dan mereka menjelaskan mengapa, dan Anda mengatakan, bagaimana kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini untuk Anda? Dan apa hal lain yang dapat mereka katakan? Hal lain yang mereka dapat katakan jika Anda tanyakan, mereka mengatakan, ya. Dan kemudian apa yang akan Anda tanyakan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Dan untuk orang rata-rata, apa yang mereka katakan? Apakah mereka sudah tidak melakukan bisnisnya kembali? Atau sulit sekali? Memang sulit dan penuh tantangan. Jika mereka
tidak melakukan bisnisnya, Anda bisa bertanya mengapa. Mereka akan sebutkan alasannya. Dan Anda mendapat peluang untuk memperkenalkan bisnis Herbalife kepada mereka. Dan jika mereka sudah melakukan bisnisnya, Anda dapat mengatakan Anda punya peluang untuk memperkenalkan Herbalife kepada mereka sebagai cara untuk mendapatkan cara atau jalur lebih mudah lagi. Ada yang akan mengatakan bahwa jika Anda bertanya, apakah Anda mulai dengan bisnisnya dan Anda mengatakan, mereka mengatakan ya, dan mereka mengatakan sudah bagus sekali semuanya. Dan Anda mengatakan fantastis, berapa banyak lokasi yang Anda punya? Berapa banyak kota yang Anda hadir? Berapa banyak negara yang Anda sudah datangi? Oh ya, saya hanya punya satu lokasi, katanya. Saya tidak internasional. Mengapa tidak internasional? Anda tanyakan. Karena itu akan sulit, kata mereka. Dan kemudian Anda sekali lagi memiliki peluang untuk melakukan transisi dan mengatakan bagaimana kalau ada cara untuk Anda melakukan bisnis internasional. Jadi, saya khawatir karena masalah Hindi ini kita harus merubah chatnya. Jadi, saya akan senang sekali jika ada bahasa Hindi di sini, tapi itu yang tidak bisa saya lakukan. Saya ingin sekali punya Hindi supaya kita bisa bicara bersama, tapi saya tidak bisa melakukan itu jika kita ini akan menjadi sebuah gangguan. Mohon maaf, mohon maaf. Ciao, ciao. Kita akan lanjutkan. Oke, pertanyaan transisi yang bagus adalah, apakah Anda sudah mulai bisnis Anda? Apapun alasannya, Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan, dan dari pertanyaan tambahan itu, Anda bisa masuk ke atau berakhir dengan sebuah perkenalan terhadap Herbalife. Dan Anda bisa menggunakan kata-kata ajaibnya. Kata-kata ajaibnya sangat bernilai bagi Anda. Ini lebih membantu dari berbagai pepatah yang lainnya, kata-kata yang lainnya. Jadi ini sangat sederhana. Jika saya, apakah Anda mau? Jika saya, titik-titik, dan apakah Anda? Jika saya bisa menunjukkan Anda cara atau jalan untuk mulai bisnis tanpa risiko tradisional, kita mulai dengan bisnis secara para waktu, dengan waktu yang fleksibel, dengan produk yang sudah ada, mulai bisnis dengan dukungan dan training, dan semua hal lainnya yang diberikan dalam bisnis Herbalife. Jika saya bisa tunjukkan kepada Anda cara untuk melakukan semua hal ini yang tadi merupakan hambatan bagi Anda, apakah Anda bersedia untuk mempelajarinya? Apakah Anda ingin melihatnya? Apa target saya? Mendidik dan memahami. Jika saya melakukan ini, apakah Anda mau melihatnya? Apakah Anda akan bersedia melakukan langkah berikutnya? Jika saya, itu kata-kata ajaibnya. Dan untuk kembali ke transisi, 2 titik transisi, mereka akan bertanya, apakah yang sedang terjadi untuk Anda? Dan saya akan memberikan alasannya, apa yang terjadi, dan atau Anda bisa datang ke mereka. Jadi, buka pintunya dan tanyakan beberapa pertanyaan. Beberapa yang saya sukai adalah apakah Anda sudah mulai bisnisnya, tapi banyak cara lain Anda bisa melakukan transisi dari diri Anda ke mereka. Salah satunya adalah, hey, ini yang merupakan favorit saya. Selama kita bicara, saya memiliki intuisi tentang diri Anda. Saya berpikirkan tentang diri Anda dan bisnis yang saya terlibat, dan mungkin Anda menganggap saya gila, tapi saya pikir ada sesuatu yang dapat kita lakukan bersama-sama. Dan silakan mengatakan tidak. Ini hanya suatu intuisi yang gila, tapi saya ingin berbagi dengan Anda. Sederhana. Anda sudah melakukan pembicaraannya, apakah mereka akan membuka pintunya atau Anda bisa membuka pintunya. Dan saya akan memberikan sebuah tip, yaitu transisi di luar platformnya. Apapun platform Anda mulai, apakah Anda mulai lewat WhatsApp, transisi kepada voice atau suara ke suara, karena itu akan bernilai tambah. Jika Anda melakukan DM atau apapun platform yang Anda mulai, coba usahakan masuk ke suara, menggunakan suara atau langsung tatap muka. Voice to voice, suara atau face to face, tatap muka. Dan salah satu tool yang paling berharga yang Anda miliki dalam melakukan transisi
dan membuat orang terbuka untuk memperhatikan, Anda mungkin akan terkejut melihatnya. Tapi salah satu tool transisi yang terbaik yang Anda miliki adalah cerita Anda. Jadi saya ingin mengajar Anda bagaimana untuk bercerita. Cerita Anda adalah tool yang kuat, dan saya akan katakan di sini bahwa saya mempelajari hal ini dari mentor-mentor Herbalife saya, dan mereka memberikan kekuatan, menceritakan tentang kekuatan dari testimoni, fakta menjual, cerita bisa menjual, dan saya belajar bagaimana memberikan tahu testimoni saya, dan saya belajar untuk bercerita. Itu hal yang saya pelajari. Satu keterampilan kecil yang saya pelajari network marketing adalah bagaimana bercerita kepada orang lain. Dan cerita itu adalah seperti kartu bisnis saya. Dan ini adalah cara bagi saya untuk membangun suatu hubungan dengan seseorang. Jika Anda melakukan transisi dari pembicaraan Anda mulai dengan sebuah pembicaraan yang sudah berjalan saat ini, Anda bisa kembali kepada mereka. Apakah mereka membuka diri untuk Anda? Anda bisa mengatakan dengan, saya ingin bercerita. Maukah Anda mendengarkan cerita saya? Saya ingin bercerita di sini karena kita sudah berbincang. Saya ingin menceritakan tentang diri saya. Dan ada 4 bagian untuk bercerita. Dan saya belajar bahwa jika ada struktur untuk bercerita, akan lebih mudah lagi bagi saya. Lebih mudah untuk saya mengingat, dan lebih mudah bagi saya untuk menyampaikannya secara alami. Ada 4 bagian. Nomor 1 adalah latar belakang Anda. Setiap dari Anda memiliki latar belakang apa yang Anda lakukan sebelum terlibat di dalam Herbalife. Guru, dokter, ibu rumah tangga, suster, polisi, sebutkan saja, pekerja konstruksi. Apapun latar belakang Anda, itulah latar belakang Anda. Nomor 2, Anda mungkin suka dengan beberapa hal yang Anda lakukan, tapi ada beberapa hal yang Anda tidak suka. Apa saja yang Anda tidak suka di latar belakang Anda? Dari apa yang pernah Anda lakukan yang membuat Anda kesal, stres, dan tidak puas pada suatu titiknya. Mungkin Anda tidak menghasilkan cukup uang, mungkin Anda tidak mendapatkan rekognisi, mungkin tidak ada kemajuan karir, atau Anda didiskriminasi, atau mungkin ada politik, dan banyak hal lain yang mungkin ini sulit bagi tubuh Anda, dan banyak hal bisa terjadi yang bisa membuat Anda tidak puas. Jadi nomor 3, Anda mencari solusi. Anda mencari solusi dengan Herbalife kepada hal-hal yang tidak Anda suka. Anda mencari solusi untuk bisa membangun hidup yang baru, untuk melakukan sesuatu yang beda. Dan bagian yang keempat, bagaimana perasaan Anda tentang masa depan? Bagaimana perasaan Anda tentang masa depan? Apa yang tidak Anda suka waktu Anda memiliki latar belakang Anda, dan bagaimana tentang masa depan Anda? Saya kasih contoh di sini. Mari kita ambil hal 4 ini. Kita ambil contoh seorang guru. Ini yang saya tahu seorang guru. Ironis sekali, karena saya bukan seorang pelajar yang baik. Jadi, 4 guru harus membantu saya sebagai seorang pelajar yang tidak begitu bagus. Dan sekarang saya menjadi guru. Nomor 1, mereka adalah pahlawan dunia. Mereka mendidik generasi berikutnya. Anda tahu seorang guru, ucapkan terima kasih kepada guru tersebut. Mereka orang-orang yang luar biasa hebat. Tapi saya juga tahu soal guru lainnya. Berjam-jam mereka bekerja, tugasnya sulit, ada begitu banyak politik terlibat di dalam pengajaran. Sebagus apapun Anda mengajar, uangnya hanya sekian banyak untuk dibayarkan kepada guru. Sistem tahu bahwa Anda butuh jam-jam tambahan untuk mengurus administrasi, tapi Anda tidak dibayar. Dan sistem akan tahu kalau bahan materi Anda tidak tepat. Anda kurang diapresiasi sebagaimana mestinya. Orang yang sudah cukup lama, meskipun mereka ada guru yang buruk, mungkin mendapatkan rekognisi lebih daripada Anda. Anda jauh lebih baik dari mereka.
tapi mereka sudah lama berkecimpung. Jadi rekognisi mereka lebih baik daripada Anda, lebih banyak dari Anda. Kasih hati. Kalau Anda tahu ada deskripsi soal guru yang sudah saya jelaskan barusan. Kasih hati sebanyak mungkin tentang seorang profesi guru. Saya bukan mengatakan Anda harus benci menjadi guru, tapi ada hal yang negatif menjadi seorang guru. Ini hal yang saya tidak suka. Dan ini saya coba angkat di Herbalife. Saya mencari cara untuk membawa apa yang bisa saya lakukan. Sebagai keahlian saya sebagai seorang guru, mengajarkan orang tentang sebuah peluang, mengajarkan orang bagaimana untuk merekrut, menduplikasi. Saya mencari cara untuk menggunakan skill saya di mana saya dirayakan ketimbang bisa mentolerir. Saya tidak perlu khawatir soal politik dan saya dibayar sesuai dengan nilai saya berdasarkan volume yang saya bawa kepada perusahaan. Perusahaan akan kasih saya kompensasi, bukan politik tapi produksi secara adil. Dan yang bagian keempat, bagaimana Anda merasakan masa depan Anda saat ini? Kalau saya terbangun, saya tidak mengeluh hari ini. Saya bersemangat selalu setiap bangun pagi. Saya melihat masa depan lebih baik untuk diri saya. Jadi, apapun latar belakang Anda, tugas Anda adalah belajar untuk menceritakan cerita Anda. Semua punya latar belakang. Ada hal yang Anda tidak sukai. Masing-masing dari Anda telah menemukan Herbalife. Dan masing-masing dari Anda bisa bicara bagaimana perasaan Anda soal masa depan. Saya tidak bicara tentang berapa uang yang Anda sudah peroleh, betapa suksesnya Anda. Itu tidak penting, tapi yang penting adalah bagaimana perasaan Anda soal masa depan. Jadi, ada alasan kenapa kita punya bicara soal typical earning atau penghasilan tipikal. Kita tidak ingin bicara tentang hal-hal yang tidak tipikal, tidak biasa. Ada yang ingin mengatakan kepada mereka, "Hei, tebak, saya turun sekian pound." Dan orang lain justru tidak. Ya, itu mungkin tidak tipikal. Dan mungkin tidak terlalu penting untuk membuat hubungan dengan orang lain. Ceritakan kisah Anda. Bertanggung jawab untuk menceritakan cerita Anda, latar belakang Anda, apa yang tidak Anda sukai, Anda mencari solusi, dan bagaimana perasaan Anda untuk masa depan. Dalam melakukan ini, Anda membangun hubungan dengan prospek Anda. Kalau Anda bisa meningkatkan kesempatan Anda bahwa mereka paling tidak bisa melihat apa tujuan kita. Pendidikan dan pemahaman. Kalau mereka bisa melihat, kita jauh lebih baik bisa mencapai tujuan kita untuk melakukan pendidikan dan pemahaman. Jadi sekali lagi, 4 hal tadi saya sampaikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut Anda? Yang paling penting dari keempat ini, dari 1, 2, 3, 4 ini, yang mana yang paling penting? Dalam benak Anda, kira-kira nomor berapa yang paling penting dari keempat yang saya sampaikan tadi? Saya akan katakan apa itu. Di bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Apa rasa sakit Anda, frustasi Anda yang tidak Anda sukai? Anda akan temukan. Saya juga orang lain akan bilang seperti itu. Anda bersedia berbagi hal di mana Anda frustasi, tapi tidak tetap frustasi. Hanya Anda melakukan bagian 1 dan 2. Ini latar belakang saya, ini yang tidak suka. Ini membuat Anda menjadi seorang yang mengeluh. Orang tidak akan mau mendengarkan Anda. Tapi ini yang saya sangat sukai dan saya mencari solusi. Dan inilah cara saya menceritakan kisah saya sekarang. Sekarang semua bisa mengaitkan, kita bisa membangun sebuah hubungan. Dan Anda bisa kembali kalau saya Anda. Kalau saya bisa menunjukkan kepada Anda solusi yang saya temukan. Apakah Anda bersedia untuk mau melihatnya? Kalau bisa memperkenalkan Anda kepada sebuah video mengirimkan tautan, apakah mau menontonnya? Kalau saya perkenalkan kepada orang lain, solusi saya, apakah Anda mau bicara dengan mereka? Kalau saya undang ke Zoom, apakah Anda mau menghadirinya? Jadi kalau Anda menceritakan cerita Anda, ini akan membuka pintu, membuat perbincangan dari satu perbincangan Anda kepada tim, kepada upline, kepada anjing Anda, kucing Anda, kepada teman Anda.
kepada keluarga besar Anda, kepada semua orang. Ini adalah sesuatu yang membuat keyakinan besar kalau saya bisa menceritakan cerita saya dan saya duduk minum kopi dengan seseorang, saya akan bercerita tentang kisah hidup saya. Kalau saya berjumpa dengan orang secara random di jalan, teman saya atau apapun itu, saya akan ceritakan cerita saya. Saya akan ceritakan. Dan di meeting juga saya lakukan. Di Zoom juga. Dan kalau saya bicara dengan orang, saya terus bercerita tentang cerita saya. Saya minta Anda lakukan hal yang sama dan hidup Anda akan berubah secara dramatis. Berapa banyak dari Anda pernah mengalami masa-masa sulit dari keluarga terdekat Anda dan teman-teman Anda? Kasih emoji ke dalam chat. Kalau Anda pernah mendapatkan kesulitan, masa sulit, jempol kalau Anda mengalaminya dari keluarga dekat Anda, teman-teman Anda, karena mereka seperti tidak baik kepada Anda. Anda bersemangat soal bisnis Anda, tapi mereka kasih hal-hal yang kurang positif buat Anda. Saya punya cara yang paling bisa saya buat sebagai sesuatu yang bisa bernilai untuk memberi Anda dukungan dari teman dan sahabat Anda. Dari orang yang saya sebut hot market, pasar orang-orang yang Anda kenal. Kasih thumbs up. Bagaimana melibatkan sahabat Anda, keluarga Anda untuk mau mendukung Anda di dalam bisnis Herbalife Anda. Meski mereka tidak bergabung, paling tidak mendukung Anda. Itu hal yang bagus, bukan? Ini proses sederhana, 7 langkah. Dan Anda bisa melihat dalam bahasa Inggris di sini dan Anda bisa dapatkan nanti untuk setiap bahasa yang beda. Dan saya juga memiliki hal ini dalam sebuah dokumen, tapi butuh beberapa hari untuk dikirimkan. Tapi catat coba sekarang. Langkah pertama, bagaimana mendekati pasar hangat atau orang yang Anda kenal. Hey, dengarkan brother, saya tidak punya banyak waktu, tapi ada satu hal yang saya katakan kepada Anda. Orang sealamiah akan tertarik. Mereka akan tertarik kalau orang terburu-buru daripada punya waktu sebanyak-banyaknya. Jadi selalu menjadi seperti terburu-buru. Ini tool yang bagus. Dalam keadaan terburu-buru. Langkah kedua, kasih komplimen kepada mereka. Kalau saya menelepon saudara saya, maka kadang sulit sekali saya dapatkan perbincangan dengan mereka. Saya ingin memberikan pujian kepada saudara saya dan saya akan dukung dengan dukungan yang sudah diberikan saudara saya dan akan diberikan sepanjang hidup saya. Kita punya naik turun saudara laki-laki saya, tapi saya tahu kalau saya butuh Anda. Pasti Anda akan mau mendukung saya. Pasti Anda bersedia mendukung saya. Anda mendukung saya itu berarti sekali di dunia ini buat saya. Cari sesuatu yang akan bisa diberikan sebagai pujian. Fokus untuk dukungan mereka. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Anda sampaikan bahwa Anda terlibat dengan Herbalife. Dan sekarang cepat, langkah yang keempat, diskualifikasi mereka sebagai prospek member. Pasti Anda tahu, brother. Saya bergabung dengan Herbalife, tapi jangan khawatir. Anda bukan prospek saya. Saya tidak di sini untuk merekrut Anda, tidak sama sekali. Relax. Saya tidak akan merekrut Anda. Anda akan bertanya-tanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Bagaimana cara kerjanya? Teman dekat, keluarga dekat, proses ini bekerja sangat-sangat baik. Apa target kita? Pendidikan dan pemahaman. Pendidikan dan pemahaman. Saya merasa terburu-buru, sampaikan dengan cepat bahwa Anda terlibat dengan Herbalife dan cepat diskualifikasi mereka sebagai prospek seorang member. Anda bukan prospek, tapi saya akan katakan cerita saya. Latar belakang saya, apa yang saya tidak suka, saya mencari solusi, dan bagaimana perasaan saya untuk masa depan. Dan ini akan membuka hati saudara saya. Membuka pemahamannya terkait dengan apa yang saya lakukan. Ini bisnis saya. Saya tidak minta Anda untuk bergabung, tapi saya akan masuk ke langkah 6, minta dukungan.
Ada 4 cara yang beda. Seorang sahabat, keluarga bisa mendukung Anda. Yang pertama, opsi 1. Saya butuh dukungan Anda, saudara. Akan berarti sekali buat saya. Kalau Anda mau menjadi customer saya 1 kali saja. Tidak selama-lamanya. Saya kalau punya restoran, saya akan berharap paling tidak datang ke restoran saya 1 kali saja. Kalau Anda tidak suka, Anda tidak usah kembali. Kalau Anda suka restoran lain, semoga kelak Anda akan datang ke restoran saya ketimbang lainnya. Kalau Anda suka, datanglah dan katakan kepada teman-teman Anda. Itu yang saya lakukan dan berarti buat saya terkait dengan customer, target, dan sales. Maukah Anda menjadi customer saya 1 kali saja? Tergantung dari produk apa, pasar apa Anda berada. Coba bicarakan soal harga yang paling tepat, $25, $50, $100. Ini sebuah paket kecil. Maukah Anda menjadi customer saya 1 kali? Kalau Anda anggota keluarga teman saya dan saya bertanya dan saya mengikuti langkah-langkah ini, maukah Anda menjadi customer saya 1 kali saja? Kasih jempol, kasih hati kalau Anda sepakat menjadi customer 1 kali. Bukan selama-lamanya, sekali saja kasih thumbs up atau hati. Cara yang sangat terhormat untuk diajukan. Pertanyaannya, lihat hati dan jempol yang ada di emoji kita. Dan kalau Anda bertanya kepada saya mau menjadi customer Anda 1 kali. Berapa sahabat, teman, anggota keluarga Anda yang minta menjadi customer setiap bulan selama-lamanya? Tidak, 1 kali. Saya mau. Mungkin sebagian tidak punya uang atau mereka tidak punya kepercayaan. Opsi 1 bisa berhasil. Ini opsi yang kedua. Saya baru, saya sangat canggung, saya ingin membangun bisnis, saya sangat canggung, saya butuh sahabat, wajah yang bersahabat. Saya akan praktekkan coba presentasi saya kepada Anda. Bolehkah saya gunakan Zoom, FaceTime, WhatsApp, video, atau duduk bertatap muka langsung, santap pagi, siang, malam. Bolehkah saya praktekkan presentasi saya kepada Anda? Tidak butuh waktu lama, 25 menit paling lama. Bolehkah saya melakukan praktek saya dengan Anda? Saya kasih presentasi saya. Akan sangat membantu saya. Saya ingin menjadi lebih baik. Kasih saya feedback. Apakah saya buruk? Apakah saya harus bisa melakukan hal-hal? Saya ingin jadi profesional. Bisa saya praktek atau praktis atau berlatih dengan Anda? Jika saya melakukan itu, apakah saya bisa mencapai target saya? Ya atau tidak? Jawabannya iya. Apa tujuan saya? Pendidikan. Saya sudah mendidik saudara saya. Dan dengan apa yang saya lakukan, walaupun saya tidak bagus, hanya dengan berlatih dengan presentasi saya. Jika ia menjadi customer 1 kali saja, pendidikan saya tentang produknya sudah berhasil. Jika dia setuju dan dia mau saya berlatih praktek saya dengan dia, maka saya berhasil. Ya, itulah target saya. Dan kemudian dia bisa membuat keputusan, tapi saya tidak mendorong, memaksanya untuk membuat keputusan itu. Pilihan ketiga, Anda bisa minta referral. Anda mengenal siapa lagi yang bisa tertarik dengan kebugaran? Anda mengenal orang lain yang mencari peluang seperti ini? Anda mengenal orang lain yang tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan? Anda mengenal orang lain? Karena saya ingin membangun bisnis. Jadilah saudara saya, dukunglah saya, perkenalkan dengan saya, dengan orang-orang lain. Ini akan sangat berarti bagi saya jika Anda melakukan itu. Itu adalah pilihan ketiga. Dan opsi keempat, ini adalah senjata rahasianya, ini luar biasa sekali. Walaupun mereka tidak bisa melakukan 1, 2, 3, atau mereka setuju untuk melakukan ketiganya, dan mereka mau menjadi customer, mereka mau memberikan Anda kesempatan melakukan latihan atau praktek dengan mereka, dan meminta atau memberi referral. Opsi keempat adalah, apakah Anda akan mendukung saya, mendorong saya? Saya ingin menjadi seorang wirausaha dan saya ingin sukses. Apakah Anda akan mendorong saya? Apakah Anda mendukung saya? Apakah Anda akan menendang saya, mendorong saya jika Anda melihat saya tidak terfokus? Jika saya kehilangan fokus saya, apakah Anda akan menelpon saya dan mengatakan, bagaimana dengan bisnis Anda? Ayo, terus bekerja. Saya butuh Anda untuk membuat saya akuntabel. Apakah Anda, saudaraku, membuat saya berakuntabel dengan
dengan mimpi saya? Apakah Anda akan mendorong saya untuk menjadi yang terbaik dari diri saya? Itu akan sangat berarti dan saya akan sangat menghargainya. Jadi ini adalah 4 opsi untuk meminta dukungan. Saya ingin Anda pikirkan tentang teman-teman dan saudara terdekat Anda. Jika Anda mengikuti proses yang sederhana ini, cepat, memberikan pujian pada mereka, menyinggung tentang Herbalife, kemudian terus langsung menolak mereka sebagai prospek atau member, bercerita sedikit tentang diri Anda, dan meminta dukungan. Ayo, jempol jika Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika Anda melakukan hal-hal ini. Saya katakan di sini, ini berhasil di setiap budaya, di bahasa manapun, di setiap negara. Ini berhasil untuk setiap kelompok usia. Ini dapat berhasil untuk di mana saja. Gunakanlah pendekatan ini. Dan kemudian ada langkah ketujuh, yaitu melakukan follow up. Follow up, tindak lanjut. Bagaimana mereka setuju untuk menjadi customer. Melakukan follow up dan tetap terhubung dengan mereka. Melakukan follow up. Saya juga harus mengatakan satu hal di sini. Di pasar yang panas ini benar-benar emas, tambang emas. Jika Anda mendapatkan customer dan menggunakan proses ini, gunakanlah proses ini. Tidak menjamin bahwa ini akan berhasil, tapi Anda harus menggunakannya jika Anda melakukan pembicaraan dan sudah melakukannya, dan beberapanya adalah keluarga dan teman-teman terdekat. Gunakan mereka dan lihat apa yang terjadi dengan hasil Anda. Dan saya akan katakan di sini, beberapa dari Anda memiliki orang-orang yang ketika Anda melakukan pendekatan, orang-orang yang di pasar yang panas ini, mereka mengatakan tidak, jika ini tentang Herbalife, saya bahkan tidak ingin Anda bicara tentang hal itu kepada saya. Jangan bicara dengan saya, Anda terlalu memaksa sebelumnya, saya tidak tahan, terlalu berlebihan. Beberapa dari Anda memang terlalu agresif ketika Anda pertama kali terlibat dengan Herbalife dan Anda berharap mereka untuk bergabung. Anda memaksa mereka untuk menjadi bagian dari bisnis secara langsung. Anda memaksa, Anda terlalu berjualan, dan kadang tidak pantas. Ketika mereka mengatakan tidak, Anda terus mendesak, memaksa. Beberapa dari Anda demikian. Memang sebagian besar dari kita melakukan hal itu karena kita begitu bersemangat, bukan? Dan ini yang Anda dapat lakukan kepada mereka. Mohon maaf, minta maaf. Jika ada yang mengatakan, mereka mengatakan jika ini Herbalife, jangan bicara. Pertama-tama Anda harus minta maaf. Boleh saya katakan saya minta maaf? Anda teman saya, sahabat saya, Anda keluarga saya. Boleh saya mengatakan saya minta maaf karena telah mendorong, memaksa terlalu kuat. Saya terlalu bersemangat saja. Saya minta maaf. Saya minta maaf karena terlalu memaksa. Dan jangan khawatir, saya tidak akan mencoba merekrut Anda sebagai member. Dukungan Anda, hubungan kita lebih penting lagi ketimbang Anda terlibat dalam bisnis saya. Saya yang membangun bisnis. Tapi saya tidak berharap Anda untuk membangun bisnis yang sama. Tapi jika Anda mau mendukung saya, membangun bisnis saya, ini akan luar biasa sekali. Anda bisa mulai dengan apapun pilihan yang Anda miliki. Apakah Anda bisa mendorong saya untuk mimpi saya? Boleh saya berlatih dengan Anda? Saya bukan berharap untuk bergabung, jangan khawatir. Tapi apapun pilihan itu akan mencapai mimpi kita, yaitu mendidik dan juga supaya mereka paham dengan apa yang kita miliki. Dan Anda sudah paham hal ini? Pasar yang panas. Oke, kita ulangi lagi. Inilah keseluruhnya. Buru-buru, memberikan komplimen, sebutkan terhubung Anda ke hubungan dengan The Herbalife, kemudian langsung menolak mereka sebagai prospek, bercerita dengan mereka, dan kemudian meminta dukungan dengan 4 opsi dan melakukan follow up. Jadi, kita memiliki dokumen yang akan kita berikan kepada Anda dalam berbagai bahasa yang Anda inginkan. Jadi, pendekatan pada hot market Anda, sekarang kita bicara tentang bagaimana melakukan pendekatan dengan yang lainnya. Salah satu hal terkuat yang paling besar yang Anda gunakan, yaitu pertama cerita Anda, kedua adalah tool pihak ketiga. Tool pihak ketiga. Ini adalah salah satu cara yang paling berharga untuk mendidik prospek Anda
bukan suara Anda atau kepintaran kecerdasan Anda, tapi menggunakan tool pihak ketiga. Ini adalah beberapa contohnya. Di seluruh dunia, banyak sekali tool yang ada. Anda harus bicara dengan para pemimpin Anda, melihat apa saja tool yang berhasil di negara Anda, dalam bahasa Anda, di budaya Anda, dan apa saja tool yang berhasil. Event atau acara, ini adalah salah satunya. Apakah ini secara langsung maupun virtual. Event-event perusahaan yang besar, event-event acara lokal, pertemuan untuk kelompok kecil, pertemuan lewat makan siang, makan pagi, melakukan call lewat 3 arah atau 2 orang atau 1 orang, melakukan one-on-one call, Zoom, webinar, conference call, social media, live. Ini beberapa contoh dari event yang menjadi pihak ketiga. Event ini memberikan informasi, Anda terhubung atau menghubungkan prospek kepada event, dan event yang melakukan pekerjaannya. Event memberikan informasi, Anda yang menghubungkan. Kategori kedua atau pihak ketiga, tool pihak ketiga merupakan video, audio, website, produk, brosur, majalah, testimonial, buku-buku, artikel, berita, bahan-bahan untuk marketing dan cerita. Dan Anda mengatakan, mengapa cerita sebagai tool pihak ketiga? Jika saya bercerita, apakah itu cerita saya sendiri merupakan tool pihak ketiga? Cerita itu memberikan Anda fakta. Ia memberikan informasi yang mendidik orang, bukan kecerdasan Anda sendiri. Anda tidak perlu menjadi orang yang luar biasa di sini. Di setiap hal yang terlibat dan mengetahui semua jawaban untuk pertanyaan. Biarkan tool yang memberikan informasi. Anda tidak perlu melakukannya. Anda hanya menghubungkan prospek kepada tool pihak ketiga. Dan ketiga adalah orang. Ada event, ada tool, ada orang. Ada upline, crossline, orang-orang lain yang terlibat dalam perusahaan Anda, ada teman-teman dalam bisnis ini, dimanapun mereka berada. Biarkan orang-orang lain itu memberikan fakta kepada prospek Anda. Dan saya akan katakan begini. Ini hanya beberapa contoh. Saya yakin masih banyak hal-hal di dalam pasar Anda. Carikan apa yang berhasil di dalam pasar Anda dan kemudian mengarah ke sana. Ini adalah aturan dasarnya. Apapun yang bukan diri Anda, gunakan semua yang bukan diri Anda untuk memberikan faktanya. Anda adalah yang menghubungkan. Anda di satu sisi konsultan dan satu sisi yang menghubungkan. Anda akan menghubungkan prospek kepada informasinya. Dan Anda akan menggunakan pihak ketiga untuk memberikan informasinya. Jika Anda belajar untuk bercerita, kemudian melakukan hal-hal yang apapun yang dibutuhkan dalam pasar Anda, menggunakan tool pihak ketiga yang berhasil di pasar Anda, atau kombinasi dari tool-tool ini, maka Anda akan lebih sukses ketimbang Anda melakukan dari kecerdasan Anda sendiri. Jika Anda melakukannya sendiri, Anda akan terbatas. Walaupun Anda hebat, inilah perangkap di mana orang sering terperangkap. Orang mengatakan, jika saya mengatakan sesuatu, maka mereka akan melakukannya kan? Karena saya orang cerdas. Jadi mengapa saya menghabiskan waktu menggunakan tool ketika saya bisa langsung memberikan informasi dan mereka akan bergabung? Tingkat sukses saya luar biasa. Karena kita ada dalam bisnis duplikasi dan ini bisa berhasil untuk Anda karena Anda orang berpengaruh. Tapi mereka akan berusaha untuk melakukan apa yang mereka dengan Anda dan mereka mungkin tidak mendapatkan tingkat sukses yang sama. Jadi jika Anda merekrut banyak orang tapi mereka tidak mendapatkan sukses sama dengan diri Anda, karena itu Anda tidak menggunakan tool-tool pihak ketiga dengan cukup. Jika Anda sukses, gunakan tool-tool pihak ketiga ini dengan prospek Anda. Tapi dengan tim Anda bisa menjadi tool pihak ketiga untuk mereka gunakan. Jadi ini adalah hal-hal mendasar lainnya. Jika bibir Anda bergerak, maka Anda harus bertindak sebagai seorang konsultan, mengajukan pertanyaan, kemudian mengarah kepada tool-tool pihak ketiga atau sumber daya yang lain. Anda harus membayar atau membaca berbagai bahan-bahan di luar dan Anda harus memperkenalkan mereka kepada sebuah tool, event, atau orang lain,
atau Anda harus bercerita. Itulah tugas Anda. Itulah tugas Anda, yaitu menggunakan proses-proses ini untuk mendidik para prospek. Jika Anda ingin orang melihat dan bercerita, jika bibir Anda bergerak, ajukan pertanyaan, dan tunjuk, dan membaca, dan mengarah ke tool pihak ketiga. Target Anda adalah konsultan dan juga penghubung. Jadi target Anda, sekali lagi, mendidik dan pemahaman. Sebagai pendidikan dan pemahaman Anda ingin membangun suatu proses yang panjang, maka Anda harus memberikan pendidikan sampai mereka memahaminya. Dan ketika itu mereka membuat keputusan. Itu peran Anda adalah salah satu sisinya sebagai konsultan. Konsultan mengajukan pertanyaan supaya mereka paham tentang kebutuhan orang. Dan sebagai konektor, Anda yang menghubungkan prospek dengan informasi yang dibutuhkan. Jadi mereka bisa mendapatkan pendidikan. Dan pihak ketiga, apapun tool-tool untuk pihak ketiga ini, maka mereka yang memberikan faktanya. Jadi Anda bisa melihatkan ini, maka ini akan jelaskan kepada Anda. Anda dan prospek Anda memiliki suatu hubungan percaya. Prospek memiliki rasa lebih hormat kepada pihak ketiga. Mereka akan menghargai sumber-sumber informasi pihak ketiga ini ketimbang diri Anda. Mereka akan percaya Anda sebagai seorang manusia, tapi mereka tidak merespek Anda. Jadi untuk itu kita harus menggunakan hubungan kepercayaan kita untuk mendapatkan respek dan kepada pihak ketiga. Dan ketika prospek menyenangi atau suka dengan apa yang mereka lihat, maka mereka akan bergabung dengan Anda. Masuk akal? Jadi kita di sini untuk apa? Bercerita dan melakukan hal-hal ini. Apapun hal itu. Apapun di pasar Anda, menggunakan pihak ketiga, sumber dari pihak ketiga, bercerita, dan menggunakan pihak ketiga, sumber dayanya, apapun yang berhasil di pasar Anda untuk mendidik prospeknya. Mari kita bicara tentang mengundang. Mengundang untuk mendapatkan exposure. Kekuatan dari undangan. Ini adalah menunjukkan gerbang. Ada tiga pendekatan. Saya tidak akan lebih mendalam lagi di sini, tapi berdasarkan dari prospek Anda, ada pendekatan yang langsung. Jika mereka menghargai Anda dapat mengatakan, hey, ayo lihat ini, datang ke rumah saya, lihat ini. Oke. Bisa langsung, tapi ini adalah tool pihak ketiga. Kalau saya memikir orang yang saya ingin bicarakan adalah Anda. Ayo kita check out bersama, duduk bersama, mari kita bicara cara kerja kita. Anda tidak bisa melakukan perbincangan langsung dengan setiap orang, bisa dengan beberapa. Ini menghemat waktu. Yang kedua, tidak langsung. Anda akan bertanya orang untuk sebuah nasihat, untuk opini mereka, untuk panduan mereka, untuk input mereka. Hai, mau cek ini? Tidak. Kasih feedback Anda secara tidak langsung. Anda sering melakukannya. Bisa check out hal yang disebut third party atau pihak ketiga ini. Bagaimana menurut Anda? Saya akan sangat memberikan nilai yang baik untuk opini Anda. Ada yang super indirect. Ini untuk orang-orang yang sangat kuat sekali. Orang-orang yang sangat merendahkan Anda. Mungkin Anda menghargai mereka. Mereka orang yang sibuk, sangat kuat, sangat sukses. Tapi sekali lagi dengan mereka sangat serupa dengan pasar di mana Anda mengenal banyak orang. Anda bukan prospek, Anda sibuk, Anda sukses. Tapi saya juga tahu bahwa Anda sangat berpengaruh, Anda kenal banyak orang. Saya membangun bisnis di pasar ini, dan saya tahu bahwa Anda mengenal banyak orang. Kalau Anda memperkenalkan saya kepada beberapa orang tersebut, maka mungkin Anda bisa menjadi kandidat dari apa yang saya lakukan, dan ini betul-betul akan membuat segala sesuatunya bermanfaat. Kalau mereka sepakat, apa yang perlu kita ketahui? Apa yang Anda lakukan? Dan mereka akan memberikan opening untuk bisa mendidik mereka terkait dengan apa yang Anda miliki. Anda bisa mendidik mereka untuk bisa memahaminya, dan kemudian sebagai seorang wirausaha bisa menghubungkan semua titik-titiknya. Kalau mereka bisa melihatnya, mereka akan bilang, mungkin ada sesuatu buat saya. Jadi, langsung, tidak langsung, super tidak langsung. Anda harus mengatakan cerita Anda, melakukan hal untuk memimpin kepada pihak ketiga, sumber daya, Anda mendapatkan sumber daya pihak ketiga untuk melakukan bagian pendidikannya untuk Anda. Untuk mendapatkan hasil dengan cepat, saya ingin Anda mendapatkan hasil dengan cepat.
Bukankah ini akan sangat menyenangkan untuk merekrut beberapa orang dengan cepat, mendapatkan customer dengan cepat? Tidak ada jaminan bahwa Anda bisa, tapi akankah lebih bagus kalau Anda mulai melakukan sesuatu yang lebih mudah? Siapa yang paling mudah sebagai seorang customer dan kandidat yang Anda bisa pikirkan? Mulai dari situ, ceritakan kisah Anda, perkenalkan ke pihak ketiga, didik prospek tersebut. Siapa yang paling mudah kandidat seorang member? Ikuti dengan mereka, ceritakan, lakukan hal itu. Perkenalkan kepada pihak ketiga, ceritakan kisah Anda. Gunakan pihak ketiga untuk mendidik. Dan seperti sebuah perbincangan, kuantitas itu sangat berpengaruh sekali. Semakin banyak waktu, saya disebut exposure, pemaparan. Anda terpapar kepada seseorang dengan Herbalife. Ada pemaparan terkait produk, video kedua paparannya adalah soal orang, mungkin yang keempat event, yang kelima mungkin hal lain. Anda terus dan terpapar dengan semua ini. Tidak ada urutan yang magis atau penuh keajaiban. Anda tahu dari pemaparan, terpaparan ini, Anda bisa di pekerjaan Anda di minggu pertama adalah melakukan sebanyak mungkin perbincangan sebisa Anda. Minggu ini, pekerjaan Anda adalah memaparkan informasi Herbalife, bisnis Herbalife kepada sebanyak mungkin orang menggunakan tool pihak ketiga. Apapun tool yang bisa bekerja dengan baik. Mungkin ini bisa orang, mungkin bisa event, mungkin bisa tool yang berupa fisik. Saya akan katakan hal ini. 3 kata ini telah merubah hidup saya. Ini adalah senjata rahasia saya. Rencana, melakukan, meninjau. Ini adalah teman Anda. Buat sebuah rencana. Saya akan hubungi orang ini di pasar orang yang saya kenal. Saya akan ikuti proses ini. Saya akan melakukannya. Dan kemudian evaluasi atau tinjau langsung. Apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, sehingga saya bisa membuat rencana yang lebih baik. Dan kemudian melakukannya, membuat rencana baik lagi dan melakukannya, dan mengevaluasinya, membuat rencananya berikut lagi dan melakukannya, merencanakan, melakukan, meninjau, merencanakan, melakukan, meninjau. Kalau ada ingin formula untuk sukses di Herbalife, mulai sebelum Anda siap. Mungkin Anda belum siap, Anda harus melakukan studi. Mulai sebelum Anda siap. Mulai sebelum Anda mempersiapkan diri, mau melakukannya, dan Anda boleh malu. Anda harus memberi Anda secara potensial, secara mungkin memalukan. Kalau Anda siap mulai, kasih jempol. Anda mau mulai, kasih jempol. Walaupun Anda belum siap, tidak masalah. Anda bukan profesional, Anda bukan pro. Itu adalah bagian pertama dari sukses Anda. Yang kedua, jangan berhenti. Jangan berhenti. Tetap di jalur Anda. Lanjutkan untuk melakukan hal-hal ini. Untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan yang ketiga, itulah lebih bagus setiap hari, menjadi lebih baik setiap hari. Kalau Anda mulai sebelum Anda siap dan Anda tidak berhenti dan Anda menjadi lebih baik setiap harinya, bagaimana Anda tidak mengalahkan Anda, orang lain? Dimanapun mereka memulai dalam hidup, berapa tahun pun mereka sudah terlibat, berapapun sukses yang sudah mereka miliki di masa lalu, keluarga mana mereka berasal, latar belakangnya, apa pengalamannya. Kalau seseorang sepakat untuk memulai sebelum mereka siap dan mereka tidak akan berhenti, menjadi lebih baik setiap hari, orang bilang, oh, Anda akan sukses kalau Anda tidak berhenti. Tidak benar. Itu tidak benar. Anda harus memulai sebelum siap. Jangan berhenti tentunya, tapi Anda harus menjadi lebih baik setiap harinya. Cara menjadi lebih baik adalah plan, do, review. Rencanakan, lakukan, dan tinjau. Banyak cara untuk mengundang seseorang untuk melihat sesuatu, dan saya akan memberikan salah satunya. Bagaimana Anda mengundang misalkan orang menonton video? Maukah saya berikan ketika saya mulai di profesi ini video tentang tool yang sangat baik sekali untuk seseorang bisa memahami apakah itu yang saya miliki. Itu tool yang bagus, jauh lebih bagus daripada saya menjelaskannya.
Video ini adalah tool yang bagus. Berapa banyak dari Anda kasih thumbs up, jempol di chat kalau Anda punya video yang Anda mau bagikan dengan seseorang yang akan menjelaskan peluang yang Anda miliki. Merangkum hal ini. Bukan hal yang gila. Banyak Anda punya. Saya berpikir, dan mereka mau menantikannya, dan saya melihat 10 orang menonton. Saya ingin angka ini saya tingkatkan. Saya merencanakan melakukan peninjauan, dan saya melakukan sebuah formula untuk mereka diundang ke video yang akan bekerja dan membawa presentasi kecil ini dan diangkat secara dramatis. Buat saya secara pribadi, dari 10% orang mau menonton video menjadi 80% mau menonton videonya. Dengan cara yang sangat sederhana, plan, do, review. Dan saya akan berikan kepada Anda bagaimana kita mengundang orang ke third party tool pihak ketiga. Jika saya, maukah Anda, kalau saya pergi ke Anda dan saya bilang, prospek, saya punya video yang menjelaskan bisnis saya jauh lebih bagus dari saya sebelumnya. Panjangnya 7 menit durasinya. Kalau saya kirimkan tautannya atau linknya, maukah Anda menontonnya? Lalu saya tutup mulut. Saya kasih tahu, saya punya hal ini. Tidak akan memiliki banyak waktu untuk melakukannya. Saya tidak bilang, tolong nonton. Apa yang akan terjadi? Ya, kenapa tidak? Apakah mereka akan menonton? Tidak. Itu yang saya pikirkan dan semua orang tidak melakukannya. Saya kirimkan linknya, mereka tidak pernah tonton. Jadi saya belajar untuk bertanya banyak pertanyaan. Nomor 1, jika saya memberikan tautan ini, maukah Anda menontonnya? Langkah kedua, mereka bilang yes atau ya. Kapan Anda akan mau menontonnya? Kemudian kita kasih tautannya. Kapan Anda akan mau punya waktu menonton? Setiap waktu tidak masalah. Saya akan segera tonton, segera. Bagus. Saya akan tonton nanti di akhir pekan. Bagus. Saya akan tonton nanti menjelang Natal. Spektakuler. Saya akan tonton Juni tanggal 1. Oke. Apapun tanggal yang mereka berikan, itu tanggal mereka akan menonton. Tidak masalah. Asalkan menonton. Saya tidak menghabiskan waktu saya, menghabiskan waktu Anda. Apakah mereka akan nonton? Belum tentu. Langkah ketiga. Kalau saya hubungi Anda setelah Juni tanggal 1, pasti Anda sudah nonton, bukan? Kalau saya hubungi Anda setelah Natal, pasti Anda sudah menonton, ya bukan? Kalau saya hubungi Anda setelah akhir pekan ini, Anda sudah menonton, ya bukan? Dan mereka bilang, oh, oke, saya akan menonton, saya harus tonton jadinya. Langkah keempat, mereka akan bilang, ya, kapan saya akan menghubungi Anda kembali? Senin pagi, maukah saya kirim lewat SMS, lewat text message? Kapan waktu yang tepat setelah akhir pekan? Karena Anda akan menontonnya pada akhir minggu berakhir. Kirim saya SMS atau WhatsApp text. Oke, fantastis. Saya akan kirim lewat WhatsApp. Bagaimana Senin pagi? Oke, Senin pagi. Saya catat di kalender saya. Saya akan mengirimkan WhatsApp message Senin pagi. Saya akan tidak sabar menanti input Anda soal video ini. Bebas kalau Anda mau menonton sekarang atau nanti di akhir pekan, nanti saya akan ajak bicara. Apa yang akan terjadi terkait kesuksesan saya untuk membuat orang menonton video dengan pendekatan semacam ini? Langsung meningkat dan melonjak. Apa target saya? Pendidikan dan pemahaman. Saya menggunakan proses ini untuk membuat seseorang untuk menonton videonya bisa menonton replay Zoom. Saya bisa ikut proses ini dengan tool apapun yang terkait. Kalau saya kasih sampel dari sebuah shake, apakah Anda akan membuatnya di rumah? Pertanyaan pertama. Nomor 2, kapan Anda akan membuatnya dan meminumnya? Kalau saya akan hubungi setelah itu, pasti Anda sudah mencoba produknya dan pasti mencicipi produknya.
Apa waktu yang paling tepat untuk saya bisa hubungi Anda setelah Anda mencoba produknya? Saya katakan, proses kecil semacam ini, sederhana ini, saya pelajari dari Jim Rohn. Membuat hal yang sulit menjadi mudah. Jim Rohn punya 6 langkah. 6 langkah. 3 langkah. Apa yang saya lakukan? Langkah-langkah kecil-kecilan ini, saya pelajar yang bagus. Saya menjadi pelajar yang bagus setelah menjadi orang dewasa. Terima kasih kepada Bapak Jim Rohn. 4 langkah. Mencatat 4 langkah ini. Mungkin Anda ada catatan di sini. Harus mengulangi langkah 2 sampai 4. Saya punya video 7 menit. Saya lebih baik Anda menontonnya daripada saya menjelaskannya. Kalau saya kirim linknya, mau nonton, mereka bilangnya, kapan Anda mau nonton? Akhir pekan. Kalau saya telepon Anda Senin, pasti Anda sudah nonton, bukan? Ya? Oke. Kapan waktu terbaik untuk saya menghubungi Anda kembali lewat teks, lewat telepon, atau WhatsApp, atau SMS? SMS. Oke, Senin pagi ya. Oke. Saya SMS Senin pagi. Apa yang paling sukai tentang videonya? Mereka bilang, oh, saya sibuk sekali. Hidup begitu sibuk. Saya tidak sempat menontonnya. Tidak masalah. Saya biasanya dulu marah. Tadinya Anda bilang mau menonton. Saya sudah menghabiskan waktu. Anda sudah menghabiskan waktu saya. Tapi no problem. Saya ulangi langkah 2 sampai 4. Kapan Anda akan bisa nonton lagi? Saya akan hubungin nanti setelah Anda sudah menontonnya. Oh ya, pasti. Kapan waktu dan jam yang tepat untuk menghubungi Anda setelah Anda telah menonton video ini? Terus saya ulangi-ulangi sampai mereka bilang, ya, apa target saya? Pendidikan dan pemahaman. Kasih jempol kalau Anda akan lebih sukses mengundang orang ke third party tool pihak ketiga dengan proses ini. Ini bisa berhasil. Ceritakan cerita Anda, undang ke third party tool. Ceritakan cerita Anda, undang ke third party tool. Dengan semua perbincangan, gunakan teman-teman yang Anda kenal. Ceritakan cerita Anda dan ikuti mereka dalam tool pihak ketiga atau third party tool. Bercerita dan undang ke third party tool. Ini akhirnya menjadi sebuah tantangan. Berapa banyak Anda siap untuk melakukan tantangan? Berapa banyak dari Anda siap melakukan tantangan? Jempol kalau Anda siap untuk melakukan tantangan. Oke, good. Tantangannya ini. Berapa banyak exposure atau paparan yang Anda bisa atur dalam agenda Anda minggu ini? Tidak harus minggu ini, bisa saja menggunakan tool apapun yang Anda inginkan. Berapa banyak hot market, kumpulkan, dan untuk semuanya, berapa banyak perbincangan yang Anda bisa alihkan atau arahkan kepada suatu perbincangan bisnis dan Anda perkenalkan tool, apakah itu lewat event, atau itu tool, atau seseorang. Berapa banyak minggu ini, apa target Anda? Jika Anda ini kualifikasi untuk Premier League, berapa banyak exposure atau paparan yang Anda rasakan dapat menjamin bahwa Anda bisa masuk ke Premier League? Dalam pendapat Anda, jelas tidak ada bahwa kita membuat suatu jaminan, tapi berapa banyak? Apa angkanya menurut Anda? Yang Anda rasakan jika Anda melakukannya dan Anda benar-benar buruk sekali keterampilannya di sini, Anda begitu banyak exposure yang akhirnya Anda akan mendapatkan kemampuan untuk masuk ke Premier League. Pastikan bahwa target Anda, goal Anda benar-benar besar untuk benar-benar menjadi terdepan dari peluang yang Anda dapatkan saat ini. Anda sudah pikirkan angkanya? Sekarang saya ingin Anda gandakan 2 kali lipat angka itu. Anda bisa 2 kali lipat dari apapun yang ada target di dalam benak Anda, apapun yang Anda sudah catat, Anda harus meningkatkan 2 kali lipat. Jika Anda benar-benar berani, Anda gandakan lagi, 2 kali lipat lagi. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Lakukan sesuatu yang hebat sekali. Lakukan sesuatu yang spektakuler. Lakukan sesuatu yang benar-benar sedikit menakutkan Anda. Lakukan sebelum Anda siap. Lakukan sebelum Anda sudah mempersiapkan semuanya. Plan, do, review.
semua pembincangan bisnis. Anda sudah mulai suatu perbincangan. Anda mencari transisi dalam perbincangan itu, apakah itu ke arah Anda atau kepada Anda. Anda bisa menggunakan ini untuk bercerita. Dan dari bercerita, Anda akan memperkenalkan orang kepada acara, tool, pihak ketiga atau orang pihak ketiga. Event, tool, person. Dan itu akan membantu untuk mendidik prospek Anda. Dan sekarang Anda sudah menentukan target yang besar. Sekarang Anda harus berusaha untuk mencapai target itu. Thumbs up, jempol jika Anda siap untuk mencapai target Anda. Ya, saya ingin lihat apakah Anda serius. Anda benar-benar ingin bangun bisnis atau tidak. Karena jika Anda melakukan itu, selama 7 hari ke depan, saya akan katakan apa yang saya akan ajarkan minggu depan. Yang saya akan ajarkan adalah bagaimana untuk mendaftarkan orang-orang itu ketika mereka sudah terekspos, terpapar, bagaimana Anda melakukan follow up, karena banyak orang tidak bergabung setelah exposure pertama. Mereka bagaimana menghadapi pertanyaan mereka, bagaimana menghadapi penolakan dari mereka, dan bagaimana mendaftarkan mereka menjadi member baru dalam bisnisnya. Itu yang akan datang minggu depan, oke? Jadi, tantangan minggu pertama adalah untuk perbincangan. Tantangan minggu ini, bagaimana untuk memaparkan exposure, berapa banyak appointment exposure yang akan Anda perkenalkan kepada third party tool. Dan minggu depan kita akan masuk ke pendaftaran dengan cara yang besar-besaran. Jadi terakhir kalinya saya ingin Anda menyampaikan dengan hati, jika Anda 100% benar-benar bertekad untuk Premier League, 100%. Ini bukan target, tapi ini komitmen. Kami akan mengirim kepada skrip untuk mengundang, untuk third party tool, kita akan mengundangkan langkah demi langkah bagaimana proses untuk hot market, dan kami akan mengirim kepada Anda permainan atau replay dari semua pesan-pesan ini di seluruh dunia. Saya bangga dengan Anda semuanya. Anda juga harus bangga dengan diri Anda. Saya bangga karena Anda telah memilih menjadi wirausaha. Saya bangga dengan Anda sudah melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Saya bangga dengan Anda karena telah memilih network marketing, dan saya bangga Anda telah memiliki sebuah raksasa Herbalife, 95 negara, dan benar-benar raksasa dalam sebuah organisasi yang masih baru di tahap awal. Akan mengejutkankah bagi Anda untuk mendengar dari saya bahwa saya yakin ini adalah awal dari pertumbuhan perusahaan ini saat ini, bahwa semua yang Anda lakukan selama 44 tahun sebagai organisasi telah mempersiapkan Anda untuk apa yang akan terjadi saat ini. Dunia membutuhkan apa yang Anda miliki. Anda memiliki pemberian yang luar biasa. Yang akan saya lakukan adalah membantu melengkapi diri Anda untuk bantu mendidik dunia sampai pada titik mereka memahami pemberian yang Anda miliki. Jadi Anda bisa melibatkan mereka dan membantu mereka mendapatkan kehidupan lebih baik lagi. Jadi saya harap training ini benar-benar menyentuh Anda di tempat waktu yang tepat. Saya tidak sabar menemui Anda pada waktu yang secepatnya. Dan pada saat ini Anda memiliki tantangan untuk melakukan exposing sebanyak mungkin kepada orang-orang. Dan minggu depan saya akan jelaskan bagaimana untuk mendapatkan pendaftaran. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati, keluar sana, lakukan pekerjaan Anda. Dan pastikan ada catatannya dan juga melakukan training untuk orang lain. Saya akan segera bertemu dengan Anda. Saya mencintai Anda semua. Terima kasih Bapak, Ibu. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.